Pemirsa, gembira sekali Anda masih bersama kami di segmen terakhir dari pembicaraan kita tentang Islam dan pluralisme. Nah Pak Fuad, ini kan agak membingungkan jadinya buat banyak orang barangkali ya. Setelah sejarah Islam dan Anda menggunakan tadi menunjukkan rujukan-rujukan Quran yang menggambarkan bagaimana Islam sebetulnya mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman. Tapi kenapa justru yang terjadi dalam era sekarang ini seperti Anda katakan tadi ada kecenderungan ke arah kalau gunakan istilah Pak Muksid adalah eksklusivisme? Saya kira itu mungkin mencerminkan mentalitas kita yang masih belum terbebas dari belenggu masa lalu ketika Islam hancur ya, peradaban Islam hancur. Pusat peradaban Islam di Cordova abad 15 hancur, Baghdad hancur pada abad ke-13. Jadi Islam yang kita warisi yang sekarang adalah Islam yang sudah kalah dari sisi politik, budaya, ekonomi kalah. Dulu masyarakat Islam, masyarakat yang sangat global, dia bersentuhan dengan peradaban-peradaban luar, karena memang Islam tumbuh, salah satu faktornya itu di jalur dagang. Mekah adalah jalur dagang, terhubungkan dengan jalur dagang internasional. Nabi adalah pedagang, Abu Bakar pedagang, Umar pedagang, Khadijah pedagang, dan seterusnya. Dan Islam pun sampai ke Indonesia juga lewat jalur dagang ini. Nah, karakter pedagang adalah mereka yang punya kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan keragaman ruang, keragaman waktu, keragaman budaya, orang bermacam-macam, dia punya kemampuan itu. Nah, ketika dan biasanya para pedagang itu dekat dengan urusan politik, dekat dengan para penguasa, dekat dengan peradaban lain juga. Nah, ketika masyarakat Muslim dihancurkan secara ekonomi oleh Eropa dan terusir dari pantai-pantai, kemudian masuk ke belakang, ke pedalaman, karena pantai dikuasai oleh orang-orang Belanda, orang Portugis, Spanyol, dan seterusnya, maka Islam masuk ke sudah terpukul dari pantai, dia kemudian bukan hanya ekonomi politik juga peradabannya hancur, dia masuk ke pedalaman dan mengembangkan sikap hidup yang lebih eksklusif, yang awalnya merupakan karakter dari masyarakat petani pada dasarnya. Jadi jangan-jangan kalau mau disimplifikasi, kita ini masih mewarisi peradaban pedalaman itu, peradaban orang yang terputus. Tetapi pada kenyataannya kan kita tidak mungkin memutus karena kita hidup di tengah masyarakat global. Jadi kita ada di tengah yang semestinya dituntut untuk bersentuhan dengan peradaban lain, dengan agama lain, tapi kita membawa mental pedalaman. Nah, jadi ada sikap mendua dan itu tercermin dari banyak hal, termasuk fatwa MUI itu. Pluralisme dilarang karena khawatir. Kita nggak gamang berhadapan dengan orang-orang itu, dengan peradaban lain dan agama lain. Sehingga untuk memutusnya sudah diharamkan saja. Sekalian, supaya kita aman, tentram, terus aja begini, tidak susah gitu loh hidup kita. Komentar Anda? Saya melihat gini Bang Ade, ada trauma di kalangan umat Islam ketika Spanyol habis Islam di situ. Saya punya asumsi ini, bukan teori. Ini Spanyol yang ketika itu dikuasai oleh Islam. Biasanya Pak Fuad, mungkin saya keliru, kalau Islam itu masuk kepada suatu daerah, biasanya susah untuk keluar lagi. Kecuali di Spanyol, Islam habis. Dihancurkan. Hancur dan tak tersisa sama sekali. Saya menjadi ingat Buya Hamka ketika dahulu menjadi ketua MUI di Indonesia, dan dia berkata, kali ini terus-menerus dibiarkan kondisinya kayak begini, saya khawatir Indonesia akan seperti Spanyol. Jadi trauma-trauma, beban-beban sejarah masa lalu itu membuat umat Islam tidak percaya diri, lalu kemudian cenderung bersifat eksklusif, ingin menegakkan benteng mana kita dan mana mereka, dan itu terus-menerus dirawat, trauma-trauma beban masa lalu itu. Nah, dengan demikian mestinya bayangkan Spanyol itu 500 tahun berada di dalam genggaman Islam yang kemudian sekarang tak tersisa sama sekali. Itu Andalusia dahulu meliputi Spanyol, kemudian Maroko dan Tunis, Aljazair dan daerah-daerah sekitar situ. Itu Spanyol habis, nggak tersisa sama sekali. Nah, ini trauma yang membuat umat Islam kemudian mentalitasnya tidak percaya diri. Sekarang ini seharusnya kita tidak terbebani oleh trauma itu dan justru membuka diri terhadap keberagaman. Membuka diri karena Islam justru bisa masuk negara-negara di Barat seperti Eropa secara umum, Amerika. Karena tesisnya tadi ya, semakin beragam, semakin akan maju peradaban.
justru jawabannya adalah salah kalau kita menutup diri. Iya, saya kira begitu. Baik Pak Muksid, Pak Fuad, ini pembicaraan yang sangat penting dan sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat buat halayak kita. Tapi memang kita harus berhenti dulu di sini. Lain kali kita lanjutkan dengan pembicaraan pluralisme babak berikutnya. Nah, jadi para pemirsa, terima kasih sekali untuk bisa terus mengikuti program kami. Tapi jangan lupa, kita akan belajar Islam itu akan tetap tayang setiap hari pada pukul 8 sampai pukul 9 di MNC Muslim Channel 92. Ya, di MNC Muslim Channel 92 pada jam 8-9 malam. Kami mengharapkan kritik dan saran Anda bisa dikirim ke Facebook dengan nama Belajar Islam atau Twitter @belajarislam_id. Jadi para pemirsa, terima kasih Pak Fuad, terima kasih Pak Muksid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti kita kupasnya.